Hari Minggu gini biasanya gue ke Yonas Foto teman-teman. Karena kerjaan gue kala pagi fotografi. Lo kalau mau wedding tinggal hubungi kala pagi cuy. Ya biasanya gue yang moto, kalau nggak teman-teman gue yang moto. Kemarin kesempatan di Jogja gue yang moto. Dan biasanya Minggu pagi gini gue kesana dan nyetak fotonya. Jadi kan gue kasih jasanya, terus kasih cetaknya juga untuk pre-wed dan weddingnya. So Minggu pagi gini gue pergi ke Jonas Foto untuk mencetak. Kenapa gue pilih Jonas? Karena biasanya kalau nyetak foto itu kan biasanya agak turun warnanya, dan Jonas menurut gue sih dia nggak turun-turun amat warnanya gitu. Jadi gue masih jaga kualitasnya di situ. 3 hari kemarin Akbar Rais ke rumah gue, ke di restorasi. Wih, Lumix juga nih, G85. Oke, jadi gue akan banyak belajar kamera. Asik ya? Gila, white banget tuh. White banget nih. Gue nggak se-white ini. Lu pakai apa? Gua pakai 14 45. 12 45 ya? 12 gua. Berarti nggak, fix gua 12 55 ya? Oh, 12 55. Bukan berapa? 14. 14. Oh, itu bokeh enak tapi. Iya, Cuman ini tapi lebar. ini white. Gua mesti nyari yang kayak White. gini. Ini kayaknya Ata pakai ini deh. Anjir. Nggak, serius. Iya, Kalau nggak pakai salah apa gua ya? Ata kemarin pas Iya, gua pakai ini. kalian pakai ini deh. What's the damage? I'm about to flip out. Get the Uber, hit the nene, I'm about to whip out. Go drive me fucking crazy, just thinking of being left out. So grab another solo and tag me in those photos. No filters, no fillers, my crew looks so killer. They tell us we should keep it down, ain't no time for sleeping now. Maybe I'm just freaking out, so I'm singing loud. If you try to turn it. Ngobrolin masalah presiden segala macam, tapi enggak ngedrift. Aku merasa terhormat banget menjadi tamu pertama untuk TKB Group. TKB Group itu yang menaungi HSR Wheel dan Accelera. Jadi dia di restorasi untuk syuting itu juga sama gua. Kenapa gua pakai HSR segala macam? Misalnya gue memang ada jadwal untuk latihan atau jadwal untuk syuting, karena lu nggak bisa setiap saat ngedrift. Tempatnya kita mesti nyewa. Bayar kan? Iya. Berapa itu bayarnya? Nyewa berapa? Nyewa tempatnya kalau bisa lagi disentul ya seharian bangsa 500.000 lah. Seharian, tapi Ban lu bawa berapa ban? Tergantung kebutuhannya. Biasanya mungkin sekitar 6 biji lah ya, 6 sampai 8 lah. Rear semua apa? Rear semua. Belakang semua kan? Karena depannya itu jarang banget dipakai kan? Kecuali depannya memang habisnya sidewallnya, karena kan dipakai buat grip kan. Paling itu mah 20 ganti ban belakang baru ganti ban depan. Itu. Lu seharian Mas ya? Seharian. Kalau latihan. Memang udah kita siapin buat seharian. Nah sekarang gue mau nanya nih. Apa tuh? Kalau drifter itu kalau menang itu lebih banyak bayaran menang atau dari sponsor sih Mas sebenarnya Mas kalau bicara bisnisnya? Kalau bicara bisnisnya, kalau gue tuh banyak kan dari sponsor. Karena sponsor ya? Sponsor. Karena kalau menang itu ya nggak seberapa lah hadiahnya. Menang itu kalau buat gue itu adalah bonus. Tapi kalau sponsor itu kan, jadi kita juga harus pinter-pinter nih. Banyak orang yang beranggapan orang yang main mobil itu hanya buang-buang uang. Betul. Tapi sebenarnya kalau lo menyikapinya dengan pintar gitu ya, kayak ya, maksudnya kita bisa bikin balapan itu menjadi sebuah income. Contohnya ya dengan sponsorship, ya kan? Atau kita bikin acara. Kalau kayak gue kan, gue di drifting, gue bisa bikin acara yang namanya drifting experience. Yang which is sebenarnya drifting experience itu adalah priceless. Nggak semua orang bisa ikutan. Nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang bisa ikutan juga. Jadi once kita udah bikin acara, orang pasti rame yang datang. Pasti tuh. Sponsor akan lebih happy ngeluarin uang untuk dia branding. Oh iya gitu. Benar. Jadi gitulah. Win-win solution kita juga harus tahu juga. Jadi memang harus inovasi dan kita harus mikir out of the box. Karena kalau enggak ya kita akan buang-buang uang aja. Kalau lu dibilang jago itu ukurannya apa? Kalau ukurannya harus menang terus. Kalau kita menganut ke buku IMI ya, Ikatan Motor Indonesia, itu kalau untuk naik ke kelas pro, kalau di drifting itu kita udah pro kan ya? Udah pro. Kita harus menangin beberapa kompetisi dulu nih dalam waktu setahun, misalnya 3 kali kompetisi kita dapat podium gitu ya. Itu ada poin-poinnya, atau di luar negeri poinnya kali 1,5 gitu. Itu akan dinaikin ke kelas pro. Gitu. Jadi susah. Gue dari tahun 2006 gue mulai drifting di main-main, baru mulai sampai 2019 sekarang ini. Gue baru tahu di tahun 2016 gue baru masuk kategori kelas pro. Anjir, 10 tahun gila. Iya. Susah untuk menjadi kategori kelas pro. Apalagi tercatat di buku IMI ya.
Tercatat ya Mas ya? Tercatat. Jadi kalau kelas pro itu tercatat di buku IMI. Jadi ada peraturannya kalau mobil peraturan drifting itu di belakangnya tuh ada tuh kelas-kelas pro-nya siapa aja. Ada namanya tercatat di buku IMI gitu. Anjir, nggak bisa sembarangan cuy ternyata. Iya benar. Emang susah. Jadi kita buat diakuin untuk sebagai pembalap pro itu susah. Tapi once kita udah masuk ke kelas pro, itu kan benefitnya banyak banget tuh. Bisa bisa diundang sama negara kemana-mana gitu. Karena kita udah ada yang mengakui kalau kita pro gitu. Iya betul. Afraid I'm missing out. I got too many options. Ini cetak 20 Rp. Sisanya ini 5 R. Oke. Waktu cepet banget buat gue. Baru kayak kemarin gue bikin vlog di vlognya Fatih Stonan Cafe, dan akhirnya sekarang dia udah 2 tahun juga. Alhamdulillah kemarin kita ngerayain secara kecil-kecilan aja gitu, nggak kemana-mana, cuman potong kue di rumah aja. Sekolah udah gede mau jadi apa? Hah? Pilot. Pilot deh. Hah? Kamu jadi princess. Princess apa? Princess hat. Semoga Kavi menjadi anak yang soleh. Dia kayaknya suka mobil juga deh. Dia kayaknya suka otomotif juga kayak gue deh. Kalau gue pulang bawa Hot Wheel atau bawa mainan yang lain gitu yang tentang mobil-mobilan, dia selalu happy banget dan Mobia. Dia nyebut mobilan itu, mobil-mobilan itu sebutannya Mobia. Dek, ini apa dek? Apa ini? Mobi apa? Mobia apa? Apa itu namanya? Baby duck. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu baby duck. Ini loh, ini apa? Nih. Mobia. Bye bye. Ya. Jadi gini teman-teman. Gue itu suka otomotif dari gue SMP kali ya. Gue pengen banget punya motor dulu SMP kelas 3 gitu. Teman-teman gue pada bawa motor. Iya, kelas 3 SMP teman-teman gue pada bawa motor F1 ZR, apalagi ya, pada bawa Vega gitu ya. Gue pengen banget kelas 3 SMP tuh, tapi nggak dibeliin sama bokap gue karena memang umur gue belum 17 tahun. Tapi gue malah diajarin nyetir mobil waktu kelas 1 SMP sama bokap gue. Tapi tetap nggak boleh bawa mobil ke sekolah, ke SMP nggak boleh bawa mobil. Cuman yang jelas gue suka, gue dari kenal masjid tuh udah ngerengek-ngerengek pengen belajar mobil. Akhirnya gue manasin mobil bokap gue kalau mau berangkat kerja gitu, terus maju mundurin mobil di garasi. Cerita yang kemarin juga yang tentang sepupu gue ngenalin Cressida ke gue juga bisa kalian tonton, itu juga salah satu triggernya. Dan akhirnya pada saat tahun SMA gue pakai mobil juga, pakai mobil Highline tough gitu. Pada saat itu gue diceng-cengin sama teman-teman gue bawa mobil kayak gitu men. Padahal kalau sekarang nih mobil itu mahal banget, Highline 4x4 ya. Padahal dulu gue diceng-cengin tuh mobil gitu kayak bawa mobil kapal karena gede banget bodinya, jadi gue dicengin mulu. Teman-teman gue pada bawa Vario segala macem, tapi ya gue pede aja karena dikasih sama bokap mobilnya itu. Dan akhirnya nih pas kuliah nih gue baru dikasih mobil Aerio. Nah Aerio ini gue ngerengek-ngerengek juga nih. Pokoknya Arin nggak mau kuliah pokoknya kalau nggak beli pelek. Jangan contoh ya. Gue akhirnya beli pelek tuh 17 KW biasa, KW. Ya bokap gue beliin harganya 6 juta kalau nggak salah sama ban. Bak 17. Ya gue ceperin juga mobilnya. Terus bokap gue marah-marah kenapa diceperin, malah nggak nyaman. Dan pada saat itu ya udahlah, gue ganti Avanza. Jadi Avanza bener-bener mobilnya standaran Orion. Gue sewa-sewain tuh di kampus, gue cari uang dari situ. Dan akhirnya berkembang namanya Arin Jaya Travel. Gue pernah hilang 3 kali mobil waktu kuliah. Nah pokoknya udahlah, hidup gue normal, gak ngotak-ngatik mobil gue standar. Kalau misalnya beli mobil gue standar mulu gitu, nggak pernah gue ganti pelek segala macem. Dan tiba saat ini teman-teman, tiba saat gue udah berkeluarga, sudah agak bisa menabung, sudah agak bisa settle, dan udah nggak ada pikiran-pikiran yang lain. Maksudnya misalnya Naya dulu masih kecil atau masih baru lahiran kan nggak mungkin gue main mobil juga. Otomotif ini kan bicara tentang uang ya, duit gitu, materi.
Dan sedangkan kalau misalnya materi gue banyak kaya gitu kayak orang-orang gitu ya gue bisa aja sembarangan beli mobil, beli pelek segala macam. Tapi kan harus ditata dengan kemampuan kita. Jadi harus harus di planning lah kemampuannya. Dan tiba saat ini, saat dimana gue udah bisalah gue beli pelek gitu, bisalah gue beli Resida, gue dandanin. Walaupun dandanin juga gue nggak mau dandanin ke orang ya, gue dandanin sendiri sama si Adian. Itu juga gara-gara memang kan main otomotif ini kan nggak sembarangan ngasih uang gitu ya. Jadi gue pengen tahu nih permasalahan gue di mana, celahnya gue ditipu sama orang gimana kalau misalnya dimontir gitu. Jadi gue bisa tahu orang ini nipu nih, orang ini bohong, gue tahu jadi akhirnya. Walaupun misalnya pertama-pertama kita ketipu nih, misalnya ini harus diganti. Nah, itu jadi belajar kita. Nah, dan gini ya, gue sebisa mungkin pasti ingin beli yang ori. Misalnya kayak pelek, pasti gue cari yang ori, harusnya pengennya gue cari yang ori dan pasang yang ori. Dan ternyata pas lihat tuh harga ori tuh biasanya di atas 10 juta sampai 45 ya, sampai ratusan juta juga mungkin ya. Dan akhirnya kenapa gue jadi pakai HSR, karena gini, HSR itu ini bukan gue gara-gara dikasih sama HSR ya segala macem. Ini gara-gara gue memang pengen, waktu gue ganti Resida, gue ganti pelek Resida itu gara-gara gue lihat HSR bisa ngasih gratis reparasi, gratis peang, gratis grepes, dimana di jalanan Indonesia ini kan jalanannya nggak tentu ya. Dan sedangkan kalau misalnya gue beli pelek KW yang plek KW gitu ya, gue bingung ntar reparasinya gimana, segala macam gimana. Dan satu lagi, HSR nggak mungkin main-main untuk bikin brand yang sedemikian rupa bagusnya dengan branding sebagus itu tanpa menjaga kualitas velgnya. Jadi gue percaya untuk ganti velg pakai HSR. Tapi kalau kayak gue ini kan, gue tertarik juga nih, pengen banget belajar drift tuh. Menurut lu nggak masalah kan ya? Enggak masalah. Ada kok murid gue ada yang umurnya udah 50 tahun, ada yang 50, gitu ya? Ada yang 52 tahun gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ya. juga. Karena gue pengen, kayaknya asik gitu. Asik. Cuman memang kendalanya kalau di awal itu adalah selain mobil ya, yang kedua adalah ban. Akan sangat boros banget kita untuk belajar. Gitu. Iya, akan sangat boros banget ya. Dia aja bawa 6 cuy. Sekali latihan. Ya. Kalau kata orang-orang kan kita harus susah-susah dulu berenang-renang ke tepian gitu kan. Oke. Emang gue tuh dulunya juga susah gitu. Jadi nggak segampang. Iya, lu nggak. Iya. Bukan instan yang gue dapetin, gue bisa dapet sponsor percaya sama gue tuh nggak segampang itu. Dan habis Resida gue dandanin, gue ganti velg, terus R3 gue juga ngejugruk gitu, nggak gue rawat. Akhirnya ya udahlah, gue rawat juga, gue ganti peleknya, gue ceperin juga. Iya men, pokoknya kalau saran gue sih sebenarnya pengen semua pelek gue tuh yang ori yang puluhan juta kalau misalnya gue punya uang. Tapi kan kita harus bergaya sesuai kemampuan, menurut gue sih gitu. Kalau lo bergaya di luar kemampuan lo, akhirnya ntar lo ngutang sana sini atau ngeredit sana sini yang jadi nggak jelas. Menurut gue sih ya lo sabar aja men. Lagian kan ini otomotif ini kan mainnya duit nggak sedikit ya. Jadi lo harus bergaya sesuai kemampuan lo, menurut gue gitu. Jadi ya akhir-akhir ini kenapa gue jadi suka otomotif, karena memang itu adalah hasrat gue yang terpendam selama SMP sampai ya sekarang ini. Baru sekarang ini gue bisa menyalurkan bahwa gue bisa ganti ini. Jadi begitu kira-kira. Nasinya 5 ya? Ini Akbar Ais gue ajak ini nih, makan Sunda. Suka lo ya? Nasi merah, nasi bakar, nasi putih. Nasi putih? Nasi uduk ada. Nasi putih bakar 1. Dan akhirnya gue sekarang nggak ngerentalin mobil lagi karena lagi shifting ke YouTube dan udah ada pekerjaan interior pada saat kuliah, pada saat transisi dari lulus kuliah ke kerja. Gue punya bisnis interior dan akhirnya bisnis rental gue stop. Fatih bikin YouTube, Fatih berkembang, akhirnya gue mengembangkan channel gue sendiri. Dan ya disinilah sekarang gue bersama kalian.
sedikit cerita tentang kenapa gue suka otomotif dan sekarang ini gue suka nge-share ganti pelek segala macem, dan itu juga belum semuanya. Ya mudah-mudahan ntar gue pengen main motor juga nih, kayaknya gue pengen beli F1 ZR segala macam. Gue pengen beli hal-hal yang nggak pernah gue bisa beli pada saat waktu SMA. Waktu SMA gue pengen Satria Hiu yang tahun 2005 itu yang udah bagus lah, yang bukan Satria R yang sebelumnya ya. Nah bokap gue malah belinya Smash. Habis itu udah ganti Smash, gue pengen Satria Ninja RR. Bokap gue belinya Satria F. Gue pengennya 2 stroke mulu dari dulu. Ya tapi nggak apa-apa, dan gue tetap senang sebenarnya pada saat itu. Ya kira-kira gitu. Mudah-mudahan Kavi ntar misalnya kalau Kavi suka otomotif, gue bakal ngebimbing dia otomotif gini. Mungkin kalau misalnya Kavi suka ya. Gue sih nggak maksain dia suka otomotif apa enggak. Yang jelas dia bahagia menjalani hidup ini dengan jalannya Allah. Ya sekian ngebacot gue hari ini teman-teman. Terima kasih lo udah dengerin bacotan gue. Ya ini curhatan gue aja sih buat lo semua. Ya sekian vlog hari ini teman-teman. Terima kasih sudah subscribe dan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai di sini. Hate comment will be forgiven. Apapun itu, ya see you next vlog. Assalamualaikum. Yeah, ask around and nobody knew it. I want you straight up. I want you straight up.